Sumber Sejarah oleh Alia Ilmira Ayuna absen 6 dan Lutfiana Rafidah absen 21 dari kelas 10H. Daftar isi. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua jenis-jenis berdasarkan sifat, yang ketiga jenis-jenis berdasarkan bentuk, dan yang terakhir yaitu contoh. Yang pertama yaitu pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah pada dasarnya adalah sesuatu yang memberitahu kita tentang sejarah atau peristiwa di masa lampau. Sumber sejarah dapat dikatakan sebagai data sejarah karena data yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun kembali peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Jenis-jenis berdasarkan sifat. Yang pertama, sumber primer. Sumber primer adalah sumber yang dibuat selama periode waktu tertentu yang sedang dipelajari. Sumber primer memungkinkan peneliti sedekat mungkin dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi selama peristiwa sejarah atau periode waktu tertentu. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder adalah kesaksian dari seseorang yang tidak secara langsung terlibat dalam peristiwa sejarah pada masa lampau. Sumber sekunder ini bisa berupa tulisan, lisan, dan audio visual. Yang ketiga, sumber tersier. Sumber tersier adalah kumpulan sumber sejarah yang berasal dari sumber sejarah sekunder yang telah ditafsirkan kembali. Sumber sejarah yang tergolong dalam sumber sejarah tersier ini adalah buku-buku sejarah berdasarkan laporan hasil penelitian ahli sejarah. Selanjutnya, berdasarkan bentuk. Yang pertama, sumber tertulis. Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang didapatkan dari peninggalan-peninggalan peristiwa pada masa lampau, berupa tulisan dan catatan. Contohnya, prasasti, dokumen, piagam, naskah, surat kabar, dan laporan. Yang kedua, sumber lisan. Sumber lisan adalah keterangan langsung dari orang-orang yang mengalami peristiwa sejarah tersebut. Selain diperoleh dari orang-orang yang mengalami langsung peristiwa tersebut, sumber lisan juga diperoleh dari kerabat atau orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut secara rinci. Dengan kata lain, sumber sejarah ini bisa digunakan untuk sumber primer dan sumber sekunder. Contohnya, wawancara. Pada dasarnya, informasi yang didapatkan tidak langsung dijadikan acuan, karena tidak semua pelaku sejarah ingat dengan peristiwa sejarah secara detail, sehingga pemakaian sumber lisan ini harus dibarengi dengan sumber tulisan sebagai penunjang. Yang ketiga, sumber benda. Sumber benda adalah sumber yang berasal dari peninggalan-peninggalan sejarah berupa benda-benda kebudayaan. Contohnya, bangunan, senjata, perkakas dari batu, patung, perhiasan, dan candi. Selanjutnya yaitu contoh sumber sejarah. Yang pertama yaitu berupa foto-foto, yang kedua wawancara, yang ketiga candi, dan yang terakhir yaitu patung. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan clipping ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.